meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Bapak Dirjen yang kami hormati, beberapa materi dalam pertemuan ini yang akan dilaksanakan adalah yang pertama, kebijakan Ditjen Bimas Kristen tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang kedua adalah pengantar modul, prinsip dasar dan langkah-langkah penyusunan modul ajar pendidikan agama Kristen. Yang berikutnya adalah analisis capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dan penilaian. Yang berikutnya adalah komponen kurikulum merdeka, mapel pendidikan agama Kristen. Yang berikutnya adalah kurikulum merdeka dan implementasinya di sekolah. Capaian pembelajaran pendidikan agama Kristen dalam kurikulum merdeka. Peserta pertemuan. Pertemuan ini dilaksanakan secara hybrid, gabungan juga dengan luring ataupun daring. Peserta daring adalah seluruh guru-guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada sekolah pendidikan keagamaan Kristen dan sekolah umum di seluruh Indonesia yang sudah mendaftar sudah hampir 1.000 orang. Sekitar 980-an Bapak Dirjen sudah mendaftar secara daring. Sedangkan secara offline peserta hanya 24 orang dan narasumber 5 orang yang peserta berasal dari Jabodetabek, dan narasumber ada yang dari Jabodetabek, ada yang dari Bandung. Tentu adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Secara khusus adalah penulis kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Waktu pelaksanaan pertemuan sosialisasi kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan sekolah umum ini akan berlangsung tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2022 bertempat di Hotel Greenwich Point TB Simatupang, Jakarta. Pembiayaan. Biaya pelaksanaan sosialisasi kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan sekolah umum ini dibebankan pada DIPA Ditjen Bimas Kristen nomor SP DIPA 025.1.308056/2021 tanggal 17 November 2021 dengan mata anggaran MP434.3.SDDC.001.051.ME. Hasil yang diharapkan. Yang pertama, terwujudnya pemahaman guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada SPKK dan sekolah umum tentang kebijakan Dirjen Bimas Kristen tentang pelaksanaan kurikulum merdeka sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, terwujudnya pemahaman guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada SPKK dan sekolah umum, kurikulum merdeka dan implementasinya di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman guru dan budi pekerti pada SPKK di sekolah umum, pengantar modul, prinsip dasar dan langkah-langkah penyusunan modul ajar pendidikan agama Kristen, meningkatkan pemahaman guru PAK dan budi pekerti pada SPKK dan sekolah umum, analisis capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan penilaian. Yang terakhir, terwujudnya pemahaman guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada SPKK dan sekolah umum, capaian pembelajaran pendidikan agama Kristen dalam kurikulum merdeka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, khususnya Bapak Dirjen yang kami hormati, demikianlah laporan singkat ini. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Dirjen dapat membuka acara sekaligus memberikan arahan. Atas perkenan Bapak Dirjen, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sahat atas sambutan panitianya. Sekarang kita sampai pada inti acara, yaitu sambutan dari Bapak PLT Dirjen Dr. Pontus Sitorus. Kepada Bapak Dr. Pontus Sitorus, kami persilakan waktu dan tempatnya, Bapak.
Baik, tes dulu apakah suara saya bisa didengar. Terdengar Bapak, izin. Baik. Selamat sore, mungkin ada yang sudah selamat malam. Bagi kita semua, shalom. Yang saya hormati Pak Sahat Lumban Gaol selaku Kasubdit Pendidikan Menengah Ditjen Bimas Kristen, yang juga tadi selaku penanggung jawab atau ketua panitia dari kegiatan sosialisasi ini. Juga yang saya hormati dan kasihi teman-teman dari Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama, secara khusus yang kami hormati dan kasihi Ibu Bapak peserta kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Satuan Pendidikan Umum. Ya, barangkali ini tingkat menengah. Dan hadirat yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, mohon maaf tidak sebut satu persatu nama secara lengkap dan jabatan semuanya. Puji dan syukur patut senantiasa kita persembahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa Yesus Kristus. Tentu karena berkat dan kasih karunia-Nya pada hari ini, Senin tanggal 29 Agustus 2022, kita dapat berjumpa baik secara luring maupun secara daring, ya. Saya secara daring dalam rangka yaitu tadi kita mau mengikuti acara sosialisasi kurikulum Merdeka, Mapel Pak dan Budi Pekerti pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Satuan Pendidikan Umum tingkat menengah yang diadakan teman-teman panitia di sebuah tempat Hotel Grand West Point Jakarta, yang akan berlangsung selama 3 hari ini sampai lusa tanggal 1 September ya. Saya berharap kita semua sehat walafiat dan penuh sukacita. Saudara-saudara yang saya hormati dan kasihi, bahwa dalam dampak globalisasi itu bersifat multidimensional, ya, bukan hanya berdampak pada satu sisi, tapi berbagai bidang. Hal ini juga terasa dalam bidang pendidikan dan yang secara langsung berinteraksi dengan komunitas internasional. Bahwa pendidikan itu juga saling berkaitan antar negara yang satu dengan lainnya, walaupun masing-masing punya kebijakan, walaupun masing-masing punya kurikulum, tapi ya secara umumnya ya mau tidak mau harus ada kaitannya ya, karena dunia sudah mengglobal, bahwa berharap lulusan SMA misalnya dalam negeri Indonesia mau lanjut ke perguruan tinggi luar negeri, ya mau tidak mau ya, kebijakan terkait dengan pendidikan di Indonesia ya harus ada kaitannya dengan dunia internasional. Nah, secara spesifik globalisasi mendorong terjadinya perubahan peran institusi pendidikan tinggi khususnya. Mengapa pendidikan tinggi khususnya? Ya karena guru berbagai penelitian itu umumnya lahir dari perguruan tinggi. Peran sebagai institusi pembelajaran tradisional tidak dapat dipertahankan lagi dan perlu diubah menjadi institusi yang menciptakan pengetahuan. Sementara itu perencanaan yang dibuat
secara acak by accident harus diubah menjadi perencanaan strategis ya by design. Jadi dirancang secara sistematis dan katakanlah dan berdampak dan ditinjau dari sudut tantangan, maka pendekatan komparatif harus diubah menjadi pendekatan kompetitif ya. Secara umum, saudara-saudara, kurikulum merupakan gambaran gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Saat ini definisi kurikulum makin berkembang, termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana di sekolah atau institusi pendidikan. Fondasi kurikulum meliputi kemasan tata nilai, values, dan kepercayaan beliefs tentang apa yang harus diketahui oleh peserta didik dan bagaimana caranya peserta didik dapat memperoleh dan atau menguasai pengetahuan tadi. Di samping itu, kurikulum harus dikemas dalam bentuk yang mudah dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait dalam institusi pendidikan, harus terbuka untuk kritik dan harus mudah untuk ditransformasikan dalam praktik. Saudara-saudara, apalagi di kurikulum merdeka itu, KUMER, ya biasa disingkat KUMER, sebaiknya memang dirancang, dibangun berdasarkan kebutuhan perkembangan zaman dan seharusnya juga melibatkan stakeholders, ya, terutama mungkin setidaknya di tingkat menengah. Ada sekolah-sekolah kejuruan dalam menyusun kurikulumnya memang harus sebaiknya ada elaborasi dengan dunia kerja, ya, misalnya STM, ya STM mesin. Jadi kalau dia mau buat kurikulum, sebaiknya ada perusahaan otomotif yang ikut serta dalam menyusun kurikulum. Kalau di SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen, ya misalnya bekerja sama dengan gereja, karena lulusan SMTK itu sudah bisa menjadi guru sekolah minggu, bahkan menjadi pendeta di gereja-gereja. Jadi kalau mapel pendidikan agama dan keagamaan ini juga perlu ada keterkaitan dengan stakeholders. Saudara-saudara yang saya hormati dan kasihi, dari segi definisi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, ini di pasal 1 Butir 19 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di dalam selanjutnya di dalam PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat penjelasan tentang kerangka dasar kurikulum dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus pada setiap satuan pendidikan. Bahkan dikenal juga adanya modul. Ya, diharapkan disusun modul-modul oleh para guru dari kurikulum Merdeka, Mapelpak, dan Budi Pekerti itu sendiri untuk mempermudah guru menyampaikan materi ajar kepada peserta didik dan sebaliknya peserta didik mudah menerima dan mendapat hal yang sangat positif dari mata pelajaran itu, dalam hal ini Mapelpak dan Budi Pekerti. Selanjutnya juga saudara-saudara, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 5 tahun 2022 menerangkan tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang
menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Ini sesuai juga dengan kurikulum 2013. Dan selanjutnya dalam Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 menerangkan tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan satu, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dua, konsep keilmuan, dan tiga, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Ya, saudara-saudara, dan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang biasa disingkat BSKAP nomor 008 /H/KR /2022 tahun 2022 menerangkan tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka, memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Untuk itulah juga selanjutnya Kepala BSKAP menerbitkan keputusan nomor 009 tahun 2022 yang menerangkan tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pembelajaran Pancasila pada kurikulum merdeka, memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk proyek penguatan pelajaran Pancasila. Nah, saudara-saudara, terkait dengan itu ada 3 pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan ya tentang implementasi kurikulum merdeka tahun pelajaran 2022-2023. 1. Menerangkan berapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi saudara-saudara, yaitu menerapkan beberapa bagian dari prinsip UMAR itu sendiri, tentu tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. 2. Juga menerapkan KUMAR menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. 3. Menerapkan KUMAR dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, saudara-saudara, profil pelajaran Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara lebih mendetail, karakter pelajar Pancasila dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. 1. Beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan berkeadilan sosial. Kemudian dimensi bergotong royong, yaitu elemen ini berkolaborasi, kepedulian, berbagi, kecerdasan sosial, dan
seterusnya. Tetapi juga memang pada dimensi mandiri, artinya pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, regulasi sendiri ya. Jadi walaupun artinya berkaitan dengan isu-isu global dan berbagai kebijakan atau keadaan dunia secara global, tapi memang kurikulum itu harus dirancang punya identitas nasionalismenya. Ya. Kita punya budaya sendiri, bukan karena mengglobal terus kita menyesuaikan diri dengan kebudayaan negara lain. Kita bisa memahami, tetapi kita tetap harus menjunjung berpedoman menguatkan budaya dan kebiasaan masyarakat dan bangsa kita sebagai bangsa Indonesia yang Pancasila berkebinekaan. Kemudian dimensi bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri maupun pemikiran dari berbagai tokoh misalnya. Jadi tetap diproses, dianalisis, dievaluasi apakah cocok atau tidak. Dan dimensi terakhir itu dimensi kreatif, itu menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Saudara-saudara, kalau saya melihat memang di teknologi itu, di teknologi berbagai teknologi, ya, termasuk teknologi informasi, teknologi mesin, ada kemiripan-kemiripan memang antara buatan negara yang satu dengan negara lainnya. Bisa saja mungkin ada di situ mungkin mencontoh ya, tetapi dia kembangkan dan itu tampaknya bisa itu yang terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara yang hormati dan kasihi, keenam dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, artinya saudara-saudara, Pancasila itu falsafah bangsa, dia juga pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan yang secara hakikatnya tidak bertentangan atau harus diarahkan ke sana, karena Pancasila itu menghargai dan menghormati keberagaman, ketuhanan, keberagamaan, ya. Jadi memang semua mapel yang ada di sekolah-sekolah dielaborasi atau juga bagian dari profil Pancasila itu, ya. Oleh karena itulah memang semua mapel-mapel pendidikan agama itu kalau boleh katakan bersumber atau menghadap nilai-nilai yang ada Pancasila, walaupun pendidikan agama ini punya dasar, pada umumnya itu dasar kitab suci masing-masing. Kalau Kristen, sumber materinya terutama adalah Alkitab. Tapi ya, kita ini adalah masyarakat bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, semuanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, saudara-saudara, implementasi kurikulum Merdeka berupaya untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada kurikulum Merdeka, guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan. Kurikulum Merdeka juga memungkinkan guru untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan karena bisa dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek. Untuk itulah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan, saya pelaksana tugas Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama mengapresiasi, menyambut dengan baik kegiatan ini, berharap bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan dan sasaran yang sudah dibacakan oleh panitia tadi ya. Kita memang sudah menyusun kurikulum Merdeka, Mapel Pak, dan Budi Pekerti. Tentu bisa saja ada hal-hal yang masih dikembangkan di sana, dikritisi, misalnya bisa saja. Tapi namanya yang saya pahami kurikulum itu agak secara umum ya. Jadi guru-guru pemerhati pendidikan, terutama guru-guru, saudara-saudara, para guru Mapel Pak dan Budi Pekerti ini, agar bisa berkreasi di sana, di dalamnya, mengembangkannya, sehingga tercapai tujuan Mapel Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti itu sendiri, setidaknya berguna, bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Itulah semua mapel, termasuk mapel pendidikan agama, itu dilingkan, saya istilah yang saya pakai, dilingkan dengan Pancasila ya, mapel PPKN barangkali, atau setidaknya Pancasila itu sendiri. Jadi mari Ibu Bapak yang sudah saya dengar tadi, hampir 1000 lebih mungkin peserta yang sudah join di link Zoom panitia, tentu sangat terbatas karena guru kita aja mungkin di tingkat menengah bisa udah 5.000-an barangkali ya. Oleh karena itu berharap Ibu Bapak bisa mengikuti dengan baik, sehat selalu, semua fungsi yang dipakai dalam kegiatan ini berfungsi dengan baik. Dan pada saat yang bersamaan juga, terima kasih kepada Ibu Bapak para narasumber yang bersedia menjadi narasumber di kegiatan ini. Kita doakan para narasumber bisa memfasilitasi, membimbing, menjelaskan hal-hal terkait dengan kurikulum Merdeka, Mapel Pak, dan Budi Pekerti ini. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya memang saya tidak bisa hadir di hotel tempat panitia, dan berhubung juga ada kegiatan-kegiatan, maka terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan selamat mengikuti sosialisasi ini. Semoga berjalan semua dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Maka dengan demikian, atas permintaan panitia tadi, restu Ibu Bapak seluruh peserta sosialisasi, dan dengan memohon kasih karunia Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, maka sosialisasi kurikulum Merdeka mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) dan Satuan Pendidikan Umum saya nyatakan dibuka secara resmi. Saya tepuk tangan 3 kali. Ya, demikian saya serahkan ke pembawa acara.
Selamat sore. Sore Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mari kita Bapak Ibu peserta yang ada baik secara onsite maupun online, kita berikan aplaus yang kuat untuk Bapak PLT kita, Bapak Dr. Kontus Sitorus. Terima kasih Bapak. Sore Bapak. Ya. Oke, Pak Kasubit mohon izin habis ini. Nanti jam 5. Demikian untuk saat ini Bapak Ibu peserta, pembukaan pada sore hari ini pada tanggal 29 Agustus 2022. Sebentar kita akan lanjut ke acara berikutnya. Terima kasih. Izin Ibu Bapak, saya leh masih ada kegiatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak Dirjen yang telah membuka acara sosialisasi kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan dan dipekerti pada sekolah pendidikan keagamaan Kristen dan sekolah umum. Bilangnya acara kita ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita break 5 menit ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita break 10 menit ya, 10 menit. Ya. Terima kasih. Mau menakar Pak Dirjen dulu. Baik, izin Bapak Ibu, kita break 10 menit ya. Boleh. Oke, teh. Foto ya. Bapak Ibu mohon diaktifkan kameranya karena kita mau foto bersama. Cek, izin Bapak Ibu yang ada di Zoom, mohon diaktifkan kameranya. Nah, kita akan foto bersama. Ini foto bersama berarti dari sini mesti di foto. Semuanya semua. Mana Pak Tento? Semua gantian. Ini ada 33 layar, berarti yang kelihatan di depan dulu nanti bisa semua di foto nanti ya. ada Iya. 14 layar. Langsung saya kirim grup ya. Oke. Yang dekat kamera, dekat sana mending jangan kena ke situ. Gimana ya? Ada tuh, ada duduk atau gimana? Itu kena itu kalau dipoto. Ya. Atau di depan sini. Atau di depan sini. Iya, sarang-sarang. Bentar. Layar pertama ya, layar pertama. Layar pertama udah. Layar kedua. Layar kedua ya Bapak Ibu.
Layar ketiga ya Bapak Ibu. Layar ketiga. Layar keempat. Layar kelima ya Bapak Ibu, layar kelima. Layar keenam. Layar ketujuh. Masih ada 14 layar lagi ya Bu ya, Bapak Ibu. Layar ketujuh baru. Layar ke-8. Layar ke-9. Layar ke-9. Layar ke-10. Layar ke-11. Layar ke-12. Layar ke-13. Layar ke-14. Baik Bapak Ibu, sesi foto sudah selesai. Kita istirahat. Kita ada istirahat 10 menit. Bapak Ibu yang ada di Zoom boleh makan dan minum di tempat masing-masing. Dan kita akan kembali untuk menerima materi dari para narasumber yang sudah siap memberikan materinya. Kembali ke Zoom meeting lagi jam 5.47 waktu Indonesia, jam 4.47 waktu Indonesia Barat. Demikian disampaikan atas perhatian Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, apakah masih ada yang belum mengisi? Kalau masih ada boleh disampaikan. Link Zoom untuk, maksudnya link untuk presensi sudah dibagikan. Ya, istirahat di Zoom ya. Ya, Ibu Ripka istirahatnya di Zoom. SMP Parulian 2 dekat Teladan ya. Saya dari Teladan Malimper. Ya, istirahat di Zoom. Oke. Makasih.
Ya, Pak. Jesus' blood, righteousness, I dare not trust the sweetest frame, but holy Jesus' blood. Cek. Bapak Ibu yang ada di ruangan yang hadir secara daring, yang ada di ruangan ini dipersilakan masuk kembali selalu ringnya di dalam Hotel West Point. Dipersilakan kembali memasuki ruangan. Kita akan segera memulai acara kita, dan Bapak Ibu yang ada mengikuti lewat Zoom, kita akan segera melanjutkan dengan pemaparan dari narasumber.